Memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen terpantau ramai oleh penumpang yang akan bepergian keluar kota Jakarta. PT KAI Daob 1 Jakarta memberangkatkan 78 kereta api, sudah termasuk kereta api tambahan per harinya yang berangkat dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Per hari ini tercatat ada 70.000 tiket terjual atau 85% dari 44.000 tiket per harinya yang disediakan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta pada periode Natal dan Tahun Baru 19 Desember hingga 5 Januari 2024 mendatang. Iya, liburan. Berapa hari liburan kemana? Ke Banyuwangi terus lanjut ke Solo. Oke, ini sengaja tanggal. Iya. Iya, betul. Jadi pas libur anak juga sih sekolah. Udah jauh-jauh hari Mbak, ini pesannya juga. Ini pun udah di booking sama teman-teman. Jadi kami berangkatnya bertiga, ntar berangkatnya jam 12.10. Saya rasa harganya masih netral-netral aja nih Mbak kalau harganya. Karena dari kemarin buat teman-teman yang berangkat itu harganya nggak jauh beda juga sih Mbak. Sejumlah tujuan favorit masyarakat yakni Surabaya, Purwokerto, Semarang, Surabaya hingga Yogyakarta. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati ribuan penumpang. Para penumpang memanfaatkan libur Natal dan libur sekolah untuk pergi keluar kota atau pulang ke kampung halaman. Kebijakan penurunan harga tiket penerbangan domestik dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk bepergian. Pemerintah menetapkan harga tiket penerbangan domestik turun 10% selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, masyarakat berharap agar kebijakan ini tetap dipertahankan seterusnya. Jadi kalau harapan dari saya ya jangan dikembalikan lagi harga semula, seterusnya ya minimal seperti ini, bagusnya turun terus. Ya, pas artinya biasa dapat harga berapa dan sekarang jadi berapa nih dengan penurunan itu? Kalau saya biasanya di momen seperti ini dapat di harga 700-800. Untuk yang sekarang saya dapat di harga 600. Pengelola Bandara Soweto mencatat tren peningkatan terus terjadi sampai akhir Desember. Sejak Jumat pagi, lonjakan jumlah penumpang pesawat terjadi hingga 177.436.000 penumpang, atau naik 11% jika dibandingkan dengan masa arus libur Natal tahun lalu. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Cikal Mutazam. Pemirsa, 5 hari jelang Natal, lonjakan penumpang terjadi pada keberangkatan di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Per kemarin, 37.000 tiket ludes terjual dari 44.000 tiket yang disediakan PT KAI Daob 1 Jakarta pada periode Nataru. Memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen terpantau ramai oleh penumpang yang akan bepergian keluar kota Jakarta. PT KAI Daob 1 Jakarta memberangkatkan 78 kereta api, sudah termasuk kereta api tambahan per harinya yang berangkat dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Per hari ini tercatat ada 70.000 tiket terjual atau 85% dari 44.000 tiket per harinya yang disediakan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta pada periode Natal dan Tahun Baru 19 Desember hingga 5 Januari 2024 mendatang. Iya, liburan. Berapa hari liburan kemana? Ke Banyuwangi terus lanjut ke Solo. Oke, ini sengaja tanggal. Iya, betul. Jadi pas libur anak juga sih sekolah. Udah jauh-jauh hari Mbak, ini pesannya juga. Ini pun udah di booking sama teman-teman. Jadi kami berangkatnya bertiga, ntar berangkatnya jam 12.10. Saya rasa harganya masih netral-netral aja nih Mbak kalau harganya. Karena dari kemarin buat teman-teman yang berangkat itu harganya nggak jauh beda juga sih Mbak. Sejumlah tujuan favorit masyarakat yakni Surabaya, Purwokerto, Semarang, Surabaya hingga Yogyakarta.
Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Jumlah tiket kereta api yang terjual di wilayah Daop 8 Surabaya melonjak. Dari 436.000 tiket yang disediakan, sebanyak 182.000 tiket atau 42% telah terjual. Masa angkutan libur Nataru di wilayah Daop 8 Surabaya terjadi lonjakan jumlah penumpang. Di stasiun Surabaya Gubeng sejak Jumat siang sudah ramai oleh penumpang yang akan berangkat. Diperkirakan di hari kedua masa angkutan libur Nataru, Daop 8 Surabaya, jumlah penumpang yang berangkat lebih dari 20.000 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan hari pertama masa libur Nataru yang mencapai lebih dari 15.000 penumpang yang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya. Selama masa libur Nataru, Daop 8 Surabaya mengoperasikan 46 kereta jarak jauh reguler dan 8 kereta tambahan. Sementara puncak arus mudik di wilayah Daop 8 Surabaya diprediksi terjadi tanggal 21 Desember 2024 dan kota favorit tujuan penumpang diantaranya menuju Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Masa angkutan Nataru mulai tanggal 19 Desember hingga 5 Januari 2025 tercatat sebanyak 182.901 tiket kereta api telah terpesan untuk keberangkatan di masa tersebut. Pada masa Nataru ini, Daop 8 Surabaya setiap harinya mengoperasikan 54 keberangkatan kereta api jarak jauh, terdiri dari 46 kereta api jarak jauh reguler dan juga 8 kereta api tambahan dengan total tempat duduk sebanyak 30.582 setiap harinya dengan berbagai kota tujuan. Tidak hanya di stasiun Senen, Bandara Soekarno-Hatta juga dipadati ribuan penumpang pesawat dengan penerbangan domestik. Peningkatan ini terjadi akibat kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati ribuan penumpang. Para penumpang memanfaatkan libur Natal dan libur sekolah untuk pergi keluar kota atau pulang ke kampung halaman. Kebijakan penurunan harga tiket penerbangan domestik dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk berpergian. Pemerintah menetapkan harga tiket penerbangan domestik turun 10% selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, masyarakat berharap agar kebijakan ini tetap dipertahankan seterusnya. Jadi kalau harapan dari saya ya jangan dikembalikan lagi harga semula, seterusnya ya minimal seperti ini, bagusnya turun terus. Ya, siap Mas. Artinya biasa dapat harga berapa dan sekarang jadi berapa nih dengan penurunan itu? Kalau saya biasanya di momen seperti ini dapat di harga 700-800. Untuk yang sekarang saya dapat di harga 600. Pengelola Bandara Suta mencatat tren peningkatan terus terjadi hingga akhir Desember. Sejak Jumat pagi, lonjakan jumlah penumpang pesawat terjadi hingga 177.436 penumpang atau naik 11% jika dibandingkan dengan masa arus libur Natal tahun lalu. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten mulai dipadati penumpang menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Diprediksi hari ini menjadi puncak mudik dan liburan masyarakat yang akan menuju ke sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Antrian kendaraan pribadi terpantau memenuhi dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten pada H-4 hari Natal 2024. Calon pengguna jasa moda transportasi penyeberangan laut terpantau memenuhi pelabuhan yang didominasi plat nomor B atau Jadetabek. Selain kendaraan pribadi, penumpang pejalan kaki juga nampak ramai untuk mudik dan liburan pada momen Nataru kali ini. Data PT ASDP, ada sekitar 177.000 tiket yang terjual dan 33.733 orang yang melintas melalui pelabuhan. Sementara kendaraan ada sebanyak 8.630 unit atau naik 6% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Saat ini pengelola pelabuhan mengoperasikan 29 kapal dan 7 dermaga. Liburan kebetulan, liburan. Anak-anak kan ambil cuti, kita sekalian aja satu keluarga pulang kampung. Dari mana Pak? Dari Bekasi ke Palembang. Palembangnya di Jalan Sabang Marga. Dan untuk mengetahui pantauan terkini arus mudik libur Natal dan Tahun Baru telah bergabung rekan Ismalia di rest area kilometer 19 Bekasi, Jawa Barat. Rudi Setiawan, kilometer 55 Cikampek, Jawa Barat, Transnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita menuju ke Ismalia dulu di kilometer Iskandar terlebih dahulu. Iskandar, bagaimana pantauan terkini di lokasi Anda meliput? Apakah memang telah terjadi kepadatan atau lebih tinggi ketika situasi normal? Tempat-tempat di pelabuhan Banten. Memang saat ini untuk angkutan truk dan ekspedisi saat ini memang bisa dialihkan ke pelabuhan BPJ dan pelabuhan Pelindo. Maka hari ini memang terlihat kendaraan pribadi yang mendominasi kendaraan yang ada di berbagai ini. Dapat saya informasikan bahwasannya untuk realisasi total penumpang saat ini sudah mencapai 33.733 orang atau ada kenaikan 3% daripada tahun sebelumnya, yakni 2.600 orang. Habis ini siapa? Baik, Iskandar, terima kasih. Kita akan terus memantau. Di belakang Anda memang sudah sangat terlihat atmosfer mudik. Sementara kita melihat saat ini Ismalia di kilometer 19 Bekasi. Kalau saya di belakang Anda, Ismalia masih terbantau lengang, ya, masih landai. Apakah memang situasi ini telah bertahan sejak pagi tadi atau ada peningkatan di luar jam-jam normal? Ya, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Memang benar di tempat kami melaporkan di kilometer 19 ini untuk arus kendaraan masih terpantau ramai lancar. Yang dimana bisa dilihat di layar kaca Anda, ini juga untuk kendaraan yang mendominasi di kilometer 19 ini merupakan kendaraan-kendaraan berat seperti angkutan barang, seperti truk, bus, dan juga ada kendaraan pribadi. Cikal dan juga pemirsa, sedari dini hari tadi pagi kami pantau, memang untuk pagi ini sedikit ada peningkatan volume kendaraan maksud kami, yang dimana ini juga senada dengan data dari PT Jasa Marga, yang dimana pada hari ini sudah ada lebih dari 120.000 kendaraan yang melintas di tempat kami melaporkan. Cikal dan juga pemirsa, untuk peningkatan volume kendaraan ini memang sudah terjadi sejak 18 Desember 2024 lalu. Dan juga Cikal dan juga pemirsa, untuk kenaikan ini kalau kita kalkulasikan ini naik sekitar lebih dari 13% dari hari-hari biasanya. Cikal dan juga pemirsa, untuk puncak arus liburan Natal dan Tahun Baru ini memang diprediksi pada hari ini 21 Desember 2024. Namun hingga pagi ini belum diterapkan rekayasa lalu lintas seperti one way atau kontraflow. Memang sebelumnya dari Kementerian Perhubungan ini sudah menetapkan jadwal-jadwal untuk merekayasa lalu lintas jika terjadi ketersendatan atau mungkin penumpukan kendaraan di sekitar atau di tempat kami melaporkan khususnya. Namun untuk rekayasa lalu lintas ini akan bersifat situasional. Cikal dan juga pemirsa, diprediksi puncak liburan Natal dan Tahun Baru memang hari ini, dan diprediksi ada sekitar atau ada lebih dari 110 juta pemudik atau orang yang hendak kembali atau melakukan liburan ke kampung halaman mereka atau mungkin ke tempat destinasi wisata di luar kota. Dan para pemudik atau orang yang hendak melakukan liburan ini terus dihimbau untuk tetap jaga kesehatan dan juga menjaga kondisi kendaraan mereka. Dan juga dihimbau untuk para pengendara ini tidak memarkirkan kendaraan mereka di bahu jalan karena akan mengganggu perjalanan
mereka. Kembali ke Anda, Cikal. Baik, Ismalia, beberapa antisipasi sudah dilakukan. Kita tentunya akan memantau kembali situasi di sana dengan Anda, Ismalia. Kita berikutnya ke rekan Rudi Setiawan di kilometer 55 Cikampek, Jawa Barat. Rudi, seperti apa situasinya saat ini? Apakah memang sudah terlihat masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman? Kami informasikan dari ruas di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 55. Arus lalu lintas jelang perayaan Natal sejak subuh tadi pagi hingga kini makin ramai dan meriah. Jadi pantauan kami mulai dari kilometer 41 hingga kilometer 55, saya melaporkan sebelumnya peningkatan kendaraan terus meningkat sejak malam. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung maupun Cirebon meski ramai memang namun relatif lancar. Kendaraan masih melaju normal dengan beberapa kendaraan besar yang masih melintas. Ya, dari pantauan kami di ruas tol Cikampek itu terjadi lonjakan volume lalu lintas pada H-5 yang saat ini periode libur panjang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 PT Jasa Marga Tol mencatat peningkatan volume lalu lintas kendaraan di sejumlah gerbang tol Cikatama. Untuk di data kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama sebanyak 64.383 kendaraan menuju wilayah timur Transjakarta melalui gerbang tol gerbang tol Cikampek Utama. Ya, untuk PT JTT mengimbau kepada pengguna jalan tol Trans Jawa untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki perjalanan di jalan tol. Pastikan diri Anda dalam kendaraan kondisi prima. Memastikan kecukupan daya BBM dan saldo untuk atau uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan. Kemudian juga hindari perjalanan waktu diprediksi yang menjadi waktu puncak yang terbagi dalam 2 hari, yaitu arus mudik pada Sabtu 21 Desember 2024 untuk periode Natal dan Sabtu 28 Desember 2024 dan untuk periode Tahun Baru. Sedangkan puncak arus balik yaitu pada Minggu 29 Desember 2024 untuk periode Natal dan Rabu 1 Januari 2025 untuk periode Tahun Baru yang bertujuan untuk menghindari penumpukan kendaraan. Ya, kami juga menginformasikan Jasa Marga memang memberikan potongan tarif 10% perjalanan untuk menerus dari Jakarta maupun ke arah Jawa dan Jawa Barat. Demikian. Baik, Rudi, kita akan terus memantau kondisi dari kilometer 55. Nanti selanjutnya saya akan ke rekan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta. Hasnugara, kalau kemarin okupansinya sudah meningkat nih, masyarakat yang menggunakan moda transportasi pesawat. Nah, hari ini bagaimana penglihatan Anda di sana? Selamat pagi, kita dan juga pemirsa. Memang sejak subuh tadi pergerakan para penumpang yang melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Barunya sudah terlihat. Memang saat ini di belakang saya juga terjadi antrian begitu para penumpang yang melakukan validasi tiketing untuk mencetak tiket sebelum ke ruang area boarding. Sebelumnya memang ada peningkatan jumlah pergerakan penumpang sudah terjadi sejak 2 hari lalu, di mana pada sebelumnya sebanyak 170.000 pergerakan penumpang, kemudian 177.000 penumpang, dan saat ini pergerakan penumpang tembus di angka 180.000 orang. Artinya 180.000 itu merupakan mereka yang datang dan pergi ke sejumlah destinasi wisata maupun ke kota-kota besar lainnya seperti Denpasar, Kuala Namu, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan juga Yogyakarta. Tidak hanya pergerakan penumpang yang menjadi peningkatan, ada pun juga pergerakan pesawat saat ini mencapai 1.107 penerbangan, baik itu domestik maupun internasional. Pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta juga memprediksi terjadinya puncak arus akan terjadi pada hari ini. Jika dibandingkan pada tahun lalu, terjadi peningkatan sebesar 11% pada periode Natal dan Tahun Baru kali ini.
Karena itu pemerintah juga telah memberikan kebijakan baik itu penurunan tiket sebesar 10% bagi para penumpang transportasi udara agar para penumpang ini bisa bergairah untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman. Bahkan juga pengelola bandara di sini telah menyiagakan ribuan personilnya sebanyak 6.203 orang, baik itu petugas gabungan dari TNI, Polri, Aviation Security, dan juga tugas ground handling. Lalu juga pihak pengelola di sini memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat diakses oleh penumpang di setiap terminal, baik itu terminal 1, 2, dan juga 3, di mana adanya layanan publik, baik itu informasi maupun ruang tunggu terbuka bagi para anak-anak juga. Seperti itu, Cikal. Baik, Hasnugara, terima kasih atas informasi Anda. Saya mau kembali ke Iskandar. Iskandar, ini apakah Anda memiliki informasi mengenai personil yang akan dikerahkan untuk nantinya apabila terjadi lonjakan yang cukup signifikan di sana, atau memang ada skema-skema mitigasi lainnya sudah dipersiapkan oleh petugas? Ya, baik. Dapat saya informasikan Polda Banten dalam hal ini Polres Cilegon telah menyiagakan 500 personil yang ditempatkan di 3 dermaga untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan menuju ke pelabuhan. Saat ini 3 pelabuhan besar, yakni Pelabuhan BPJ, Pelabuhan Pelindung, dan Pelabuhan Merak sudah disiagakan. Dan di Pelabuhan Merak sendiri telah menyiagakan 6.000 lebih kantung parkir yang bisa menampung 6.000 lebih kendaraan. Dan untuk daerah lain seperti di jalur tol dan di Cikuasa Atas juga petugas sudah menyiagakan tempat parkir yang cukup untuk menampung ribuan kendaraan. Demikian. Baik, Iskandar, terima kasih atas laporan Anda dari Pelabuhan Merak, kemudian ada rekan-rekan Hasnugara, juga Rudi Setiawan dan juga Ismalia melaporkan dari tempat masing-masing. Rekan-rekan, terima kasih atas informasinya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ratusan truk antre di seluruh kantong parkir dermaga Pelabuhan Merak akibat cuaca buruk. Kepadatan antrean juga terjadi akibat kerusakan di dermaga 5 yang menyebabkan berkurangnya jumlah operasional kapal. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, Heru Andrian, mengatakan penyebab terjadinya kepadatan arus kendaraan di Pelabuhan Merak selain cuaca buruk juga akibat salah satu dermaga di Pelabuhan Merak, yakni dermaga 5 dan juga dermaga 3 di Pelabuhan Bakauheni sedang diperbaiki. Untuk mengurai kepadatan antrean hingga keluar pelabuhan, Kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten mengalihkan kendaraan truk ke area yang berada di dermaga Pelabuhan Indah Kiat Merak. Jumlah operasional kapal yang biasanya melayani pengguna jasa berjumlah sebanyak 30 kapal, kini hanya 24 kapal yang beroperasi di lintasan Merak Bakauheni. Bahwa kondisi saat ini cukup padat dikarenakan angin yang cukup kencang, sehingga menyulitkan kapal pada saat proses sandar. Selain itu juga saat ini sedang ada perbaikan fasilitas dermaga, yaitu di dermaga 5 Merak dan dermaga 3 Bakauheni. Untuk mengatasi hal tersebut, kita sudah menyiapkan alternatif, yaitu buffer area di sekitar Indah Kiat yang bisa menampung kapal-kapal yang akan menyeberang. Terkait rekayasa operasional kapal kita, Panglima TNI dan Kapolri memimpin apel gelar pasukan operasi lilin 2024 di lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali. TNI Polri telah menyiapkan skenario pengamanan masa libur Natal dan Tahun Baru dengan dukungan personel dan alutsista.
TNI, Polri, dan stakeholder terkait berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Saat apel operasi lilin tahun 2024, seluruh pasukan dinyatakan siap, termasuk sarana dan prasarananya. Diperkirakan terjadi pergerakan masyarakat sekitar 110,7 juta orang saat masa libur Natal dan Tahun Baru 2024. Jumlah ini meningkat sekitar 2,83% atau kurang lebih 3,4 juta dibandingkan tahun lalu. TNI juga memberikan dukungan puluhan ribu personel dan menurunkan sejumlah alutsista untuk mendukung mitigasi terutama saat cuaca buruk yang diperkirakan terjadi hingga akhir tahun. Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi mulai 21 Desember dan tanggal 28 Desember 2024. Sementara puncak arus balik diperkirakan mulai tanggal 29 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025. Istirahat di teman. Menghadapi potensi bencana akibat curah hujan tinggi, TNI Polri membentuk Satgas khusus. Dan pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saat lagi Anda akan menyaksikan program kami berikutnya. Saya Cikal Mutazam, sampai jumpa. Apel gelar pasukan Operasi Lilin 2024. TNI dan Polri bersama pihak terkait membentuk Satgas khusus untuk mengantisipasi potensi cuaca buruk akibat curah hujan tinggi. Satgas khusus ini terdiri dari personel TNI dan Polri, serta instansi terkait yang akan membantu langkah yang dibutuhkan selama masa libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Polri bersama stakeholder juga telah memetakan potensi ancaman yang akan timbul selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Tentunya kita juga mempersiapkan personel untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya curah hujan yang tinggi.